bersama mereka. Aduh, seneng banget deh kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau mungkin ketemu sama Kamil di episode kemarin episode ayo komen di bawah. Ingat gak? Aku ada di mana ya? Komen di bawah. Terus Eca ada di mana ya Eca? Kayaknya kalian lupa deh aku muncul di episode mana ya. Aduh. Udah agak lama ya. Gak apa, di rewatch. Iya. Siapa tahu ada linknya di description. Diklik. Kita udah lama bertemu tapi untuk pertemuan sekarang ini nggak kalah menarik bakal kita bahas sih Kamel. Iya. Kapan sih biri-biri nggak menarik? Aduh. Karena kita mengundang yang merah-merah banget Kamel hari ini. Merah-merah banget. Merah-merah delima membahas tentang apa sih sebenarnya? Aduh, ini kayak sebenarnya agak berat ya. Tapi kayak ya enak lah dibahas sebenarnya. Ya, cuma disclaimer ya. Apapun yang kita bahas di sini adalah bentuk edukasi. Edukasi ya teman-teman. Iya, jadi karena apa yang bakal kita bahas ini juga tidak tabu ya. Kita harus pintar-pintarnya memberikan pendidikan atau mendidik diri sendiri gitu. Karena kita Hipmawati di sini juga belajar bareng narasumber yang bakal hadir hari ini. Mungkin teman-teman juga bisa belajar lebih banyak lagi. Betul sekali. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Karena kita melihat apa yang terjadi sekarang. Ada beberapa remaja yang mungkin belum mendapatkan kayak pendidikan sex education. Betul. Masih kayak kurang ya. Masih kurang sex educationnya yang mungkin ada orang tua yang belum paham atau dari sekolahnya belum mendapatkan pendidikan tentang seks dengan baik. Contohnya seperti ada yang melakukan yang tidak normal. Iya betul. Yang seharusnya tidak dilakukan sama orang-orang yang mungkin belum nikah ya teman-teman. Iya, dan mereka jadi membuat sesuatu itu menjadi normal. Iya, sedangkan itu kan tidak boleh ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang dengan perkembangan teknologi yang pesat banget tuh kadang jadi hal-hal yang gak normal, yang mungkin kurang normal itu jadi normal gitu kayak. Iya. Duh, Miris sih sebenarnya. sedih ya. Akhir zaman. Gak boleh ya. Boleh gitu ya. Aku Astagfirullahaladzim. masih mau nikah, masih mau punya anak, Aduh, masih mau menikah. kuliah ya teman-teman. Masih panjang hidup kita, makanya Iya, jangan ngelakuin itu. Jangan, gak boleh ya. Kalau ngelakuin itu kan mengikis masa-masa ini sekarang. Iya betul. Karena yang bakal kita panggil untuk membahas hal ini itu teman-teman siapa Kabel? Aduh, teman-teman siapa nih? Teman-teman merah-merah sebenarnya. Iya. Merah-merah artinya apa? Kuat berani. Untuk memberantas, untuk Menjaga diri. menjaga diri. Nah, iya. Berani membela diri kalau ada yang aneh-aneh. Iya betul. Berani memberikan edukasi, ya. Benar. Berani memberikan hal-hal yang positif gitu. Betul. Tanpa berlama-lama, ini kalian jangan kaget sama suara aku tadi aku teriak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil orang-orang penting hari ini. Aduh. Kita bakal belajar dari dosen-dosen dari mana ini? Waduh. Spektra. Halo semua. Boleh mungkin. Iya, halo Spektra. Aduh, ini udah biru merah banget nih. Merah-merah. Jadi kita kalian Spektra kita IPM ya. Hipmawati. Hipmawati nih. Berbeda tetapi satu jua. Gimana bisa diperkenalkan Diri dulu nih udah cantik dan ganteng banget. Aduh. Oke, dari aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Afisa, aku dipanggil Visa. Aku di sini dari Spektra, bagian Sex Education. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fayas dari Spektra bidang Sex Education. Satu bidang juga ya nih. Iya dong. Dua bidang like collab ya. Kayak udah mereka sebutkan dari bidang mana
Itu udah kayak kelihatan ya sih kita mau bahas apa udah sekarang. klik banget. Sebenarnya tuh kalau dilihat karena kita berbeda, Iya. nggak berbeda Nggak berbeda, sih, nggak. tapi ya mungkin ada tujuan, nggak juga sih ya, tujuan kita sama, tapi kayak apa yang mereka perdalami kan beda. Iya, ya. beda. Gimana sih Spektra tuh sebenarnya Apa sih Spektra itu? Apa sih? Apa sih? Oke. Jadi Spektra itu satgas yang ada di SMA MUI. Iya. Singkatan dari Satgas Pelajar Anti Narkotika dan Seks Bebas. Wow. Keren dong. Keren banget. nih, Keren banget. Spektra, gila. Terus kayak kalau dari sex education yang kalian contohnya lakukan untuk apa sih, memberikan pendidikan gitu ke kita itu gimana? Kayak dari bidang kalian kan yang ditekuni itu kan bidang seks, itu gimana? Kita nih ini ya Seks Edu ini mau ada Proker. proker. Iya, proker yang dari sex edu itu ada dari sexism ya. Oh, yang udah tahun ke tahun Udah, itu Iya, ya. tahun ke tahun ya, pasti dinanti-nanti. Seru banget itu ya. Paling dinanti. Wah, itu kayak aku juga nungguin banget sexism sebenarnya. Ya, aku dulu ikut loh guys. Tuh, aku dulu ikut meronce tuh asik banget, kita belajar tentang gimana apa ya menjaga diri sendiri, sex education itu seperti apa gitu-gitu. Terus kalau yang kita lihat ini ada sebenarnya dari masyarakat ya, itu ada perbedaan pandangan gitu loh, yang akhirnya mereka ya itu tadi yang Kak Amel bilang tadi tentang tabu-tabuan gitu loh kalau kita ngebahas ini. Terus ada orang-orang yang mikir tentang perbedaan gender atau seksual gitu-gitu. Nah, apa ya? Mungkin sekarang tuh belum banyak ya orang yang paham apa sih bedanya gender sama seksual gitu kan. Masih kayak banyak orang yang belum bisa bedain nih antara gender dengan seksual dan bahkan malah dikiranya mungkin sama. Benar. Cuman kan sebenarnya kan beda ya nggak? Beda dong. Iya beda. Nah, tapi punya keterkaitan yang cukup sama, erat kayak gitu. Ada kaitannya dari satu sama lain gitu loh. Nah itu kalian bisa jelasin nggak sih apa sih perbedaan gender dengan seksual itu? Jadi kalau gender itu kayak stigma masyarakat ya. Jadi kayak misalnya ibu mengangkat galon gitu, atau salah satu bapak sedang mengerjakan mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Sama gender itu kalau menurut aku apa ya, ini suatu Santai, kita nggak gigit di sini ya. Kita tidak horor gitu. Ya walaupun kita santai aja. kita horor juga sih, tapi nggak juga. gender itu menurut aku kayak identitas seseorang, kayak misalnya mereka tuh perempuan dan laki-laki, dan gimana diri mereka itu sendiri. Jadi, kalau seksual sendiri itu menurut aku orientasi seseorang yang sudah berada dari lahir lah. Udah dari lahir kayak jenis kelamin. no itu Iya. gender. No. Seksual itu kayak cara mereka mungkin kayak merespon orang, kayak ketertarikan jenis kelamin iya Ini jadi apa kalian mungkin bisa jawab langsung ya, membantu kita di sini ya guys. kayak Maksudnya apa ya? ketertarikan antar lawan jenis gitu loh. Iya. Jadi mungkin gender itu lebih ke pikiran, pola pikir masyarakat Iya. gitu ya. Sedangkan kalau seksual tuh hal yang Emang udah dari lahir. Iya. Kayak dari apa ya, pandangan mereka, oh cewek itu emang harusnya ya di dapur aja, itu contoh dari gender ya. Atau mungkin yang cowok-cowok tuh ya memangnya harus memimpin, di rumah tangga memimpin, kerjanya juga memimpin, dan udah nggak cuci piring, nggak masak, nggak nyapu gitu kan. Tapi kalau perempuan ya harus kayak gitu, mungkin itu ya Iya, dari gender maksudnya ya kayak gitu. Tapi kalau seksual ya kita cewek, Fayas cowok Mungkin gitu. Fayas punya jakun. Kita gitu. nggak Itu punya. mungkin kita nggak punya. Jadi itu perbedaan yang memang sebenarnya sangat signifikan. Cuma
gitu loh Iya, sama jadi kayak, masyarakat. Mungkin masih belum bisa membedakan. Iya. Jadi mungkin PR banget ini buat Kita semua. Ya, kita semua Buat remaja kita remaja untuk membantu gitu. Iya. Terus kayak kalau sekarang itu banyak kan yang menyimpang simpang siur. Tapi kayak sekarang tuh udah dinormalisasikan gitu. Sebenarnya kayak itu tuh hal-hal yang mungkin kurang masuk di norma kita, tapi kayak udah dinormalisasikan gitu. Sekarang udah sering dilakukan. Nah, tanggapan kalian melihat hal-hal kayak gitu tuh gimana sih? Tentang ini ya, apa? Kayak hal-hal yang harusnya nggak dinormalisasi tapi dijadikan normalisasi. Kayak misalnya cewek di catcalling oleh kayak om-om catcalling cewek gitu. Iya, apalagi kan sekarang banyak banget ya kita lagi jalan terus juga kayak cewek-cewek gitu kayak apa sih? Kayak nggak pernah lihat cewek cantik aja deh. Kayak nggak pernah ngeliat cewek aja deh. Padahal keluar dari cewek. Nah, iya ya, benar. Padahal keluarnya dari cewek, tapi mereka miris banget. Aku tuh kayak kalau ngeliat cowok-cowok yang kayak gitu pengen tak keluarin matanya gitu. Kayak aku giniin, aku tarik matanya kayak kamu nggak pernah ngeliat cewek ya. Kalau di asrama terus itu kerjanya di rumah terus. Jadi kalau dari kalian gitu melihatnya tuh gimana sih? Kalau aku sih miris. Ya, aku ya pasti pernah sih ya kena catcalling gitu ya, walaupun nggak sering tapi beberapa kali pernah. Tapi kalau dari aku sendiri, aku kayak saya pengen balas aja gitu kayak kenapa gitu kan kayak Iya nggak sih? Jadi kayak langsung datengin gak sih? iya, Datengin. kayak daripada tapi kayak kesel aja gitu loh, jadi pengen ngata-ngatain balik kan kayak gitu. Iya, tapi kadang kayak nggak berani ya masih ya kadang. Karena kayak takutnya kayak beda level gitu. Takutnya kan mereka lebih kuat gitu. Mungkin ada beda-beda gitu ya, ada cara orang responnya beda-beda. Iya. Mungkin ada cewek yang mau sebenarnya tuh dalam hatinya tuh dia pengen bales, tapi karena yang kayak gituin cowok gitu kan, takutnya dibales juga. Makin ya. Iya, itu yang paling ditakutin sih. Iya, mana kadang kan nggak ini ya, kadang ada om juga ya. Jadi kayak Iya, udah lebih tua terus kayak gitu kayak udah berumur masih kayak gitu. Astagfirullah guys, kayak nggak boleh. Apalagi tuh lebih parah kalau misalnya udah punya istri. Punya istri, punya anak, tapi mereka masih aja kayak gitu. Nyari istri kedua. Jangan Fayas mau nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Berapa ya? Satu aja, yang penting setia. Iya. Kata-kata hari ini satu saja. Yang penting setia. Suka. Iya, benar sih, benar. Terus apa ya? Nah, kan tadi kan kita udah belibet ya, udah ngebahas tentang catcalling nih. Itu kan menjadi salah satu contoh mungkin pelecehan seksual ya. Nah, kalau menurut Fayas dan Afisa ini, apakah usia dan baju tuh berpengaruh sih terhadap dengan korban pelecehan seksual gitu loh? Kalau dari aku ya pakaian itu nggak berpengaruh sama sekali karena kita tuh bebas mau berpakaian seperti apa, yang penting sopan. Dan orang yang lakuin pelecehan seksual itu kan tujuannya cuma pengen ngerendahin korbannya. Iya. Jadi pakaian itu sebenarnya nggak ada ini sama Nggak ada ngaruh-ngaruhnya ya sebenarnya. Sebenarnya tuh kalau misalkan pelakunya udah mempunyai hasrat mungkin, itu kayak mau korbannya pakai baju kayak sepanjang apapun, mau gimana pun tuh bakal terjadi ya sebenarnya. Iya karena aduh sedih banget. miris sih. Mirisnya tuh Kalau bahas kayak gini tuh aku kayak aku banyak banget ngeliat, bahkan sampai anak bayi pun ya ada yang kena pelecehan seksual. Kayak kalian pernah, mungkin nanti ada ditaruh fotonya yang edit. Jadi aku ada lihat itu ada museum atau apa yang di dalamnya itu dia majang baju-baju orang yang kena ini masalah pelecehan seksual ini gitu. Dari yang kecil, bahkan dari pakaian tertutup atau bahkan pakaian tidur sekalipun, yang maksudnya pijamas atau gimana tuh tetap aja kena pelecehan gitu loh.
banget. Dan mungkin ada orang yang bilang nih ya, oh dia pakaiannya yang harus dibenerin. Biasanya pakaiannya ya. Iya, yang paling aku keselin itu adalah di saat ada orang yang bilang, ya kan cowok kan punya nafsu, ya kan cowok memang kayak gini, ya mungkin dari cewek dong yang harus diperbaiki gitu kan. Sedangkan kayak nggak menutup loh. Maksudnya kita cewek udah pada pakai pakaian yang tertutup aja, masih aja terjadi. Berarti kan itu lebih ke mungkin masih kurang edukasi ya. Ya, dari pelakunya. Nah, kalau dari Faiz gimana nih tanggapannya? Apakah usia itu berpengaruh sih terhadap korban pelecehan seksual? Oh, usia sih nggak pengaruh juga ya, karena tuh emang pelaku itu biasanya kan lihat dari segi sesuatunya ya. Berarti itu kayak walaupun usianya anak kecil juga masih suka gitu biasanya. Tetap ada ya? Iya, Pak, tetap ada. Contoh itu tadi yang sama editor. Apalagi yang baru viral ini streamer Genshin Impact kan, itu tuh kayak nyewa ada penontonnya anak kecil umur 16 tahun lah. Dimain sampai 3 kali. Aduh, sedih banget. Habis itu korbannya dimanipulasi biar hapus jejak ininya. Dia. Parah banget sih. Kalian sehat-sehat ya, cowok baik-baik ya. Iya guys. Tolong Sehat. diperkembangkan. Soalnya udah mulai sedikit. Cocok kayak gitu ya. Cowok kayak gitu tuh. Udah banyak. Udah banyak ya. Iya. Makanya Indonesia itu termasuk ke peringkat fatherless gitu loh. Iya, fatherless. Jadi banyak perempuan akhirnya mengedukasi kayak kita nih Ipmawati dengan podcast ini, dan orang-orang yang nonton podcast ini mengedukasi dirinya sendiri untuk tentang sexuality atau gimana gitu kan, karena sekarang kita harus aware. Bahkan perempuan-perempuan yang mungkin mempelajari tentang ini akhirnya mereka aware gitu loh soal hal-hal kayak gini, apalagi ngelihat yang fatherless ini gitu loh di Indonesia. Jadi Cowok bukan sih? pusing kepala aku. Kayak bahkan ada yang akhirnya menyalahkan tadi yang aku bilang. Iya. Saling nyalahin. Saling menyalahkan padahal itu salahnya mereka. Iya, padahal kita sebenarnya pakaian itu hak semua Hak orang. semua orang. Mungkin kita mencoba untuk menutup dengan syar'i gitu kan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan cowok-cowok bisa kayak gitu. Mungkin dari Faiz nih, Faiz kan cowok gitu kan. Gimana tanggapan kamu atau POV kamu gitu loh sebagai cowok ngelihat perempuan-perempuan yang kayak gitu? Apakah ya memang kamu akan bilang ya kita kan kalau dari cowok aja ya, bukan dari spektra, kayak misalnya dari cowok itu ngelihatnya tuh begini-begini gitu. Oh ya mereka tetap salah walaupun mereka udah bahkan ada yang bercadar tetap aja gitu loh digituin ya. Menurut kamu gimana? Terus dari pandangan spektranya juga gimana? Kalau dari menurut aku ya, kalau pakaian itu ya kayak lebih baik tuh ditutup, karena itu tuh kayak karena kadang kan biasa setan. Iya benar juga. Jadi gitu. Kalau misalnya pakaiannya udah ketutup tapi masih dilecehkan gitu kan, jadi itu salah dari pelakunya ya. Pelakunya mungkin hasratnya emang aneh gitu. Iya, dan berarti pelaku masih kurang edukasi ya. Iya, kurang edukasi dari seks edu. Dari seks edu Udah mulai berani ya kayak dari tadi. Kayaknya kamu harus geser. Kamu geser. Jangan bersemangat banget ya. bisa kejedot. Gak benjol. Sorry guys. Itu udah sih. Udah mulai. Ini saking beraninya ya, ditatap ini TV. Jangan social distancing. Nama kamu siapa nama kamu? Siapa nama aku? Aduh, rumahnya di mana? Aduh, kayak lihat tante lihat ini tante. Parah anaknya. Terus kita balik lagi ke laptop ya teman-teman. Iklannya lewat back to laptop. Jadi atau ya dari media sosial itu tuh
Bahkan mungkin ada orang yang tetap nyalahin gitu loh, nyalahin si perempuan atau nyalahin pihak yang jadi korban gitu. Padahal sebenarnya ya mereka korbannya gitu loh. Tapi malah orang-orang masyarakat ini malah kayak justru nge-blame si korban gitu. Kayak Ya kan? tetap lo yang salah gitu. Iya kamu, ya salah siapa pakai baju pendek kayak gitu? Salah siapa kamu kayak gini? Salah siapa kamu kayak gitu? Terus kayak mungkin ada yang bilang kayak kenapa pas kamu dilecehin kamu nggak teriak kayak gitu? Iya. Atau kenapa nggak langsung minta tolong? Iya. Padahal kan susah ya. Susah kayak itu kan kayak misalnya diancam ya, apalagi kalau udah diancam itu kan lebih bahaya. Bener. Apalagi kan kalau sekarang yang dilecehkan langsung dibunuh gitu. Biasanya gitu, makanya. Itu beneran lagi. Aku tuh kadang suka ada aku belajar dari internet juga sih teman-teman, dari media sosial, dari TikTok terutama. Ya TikTok. Sekarang remaja yang nggak pakai TikTok. Iya, cuma kita harus apa ya? Pandai menggunakan. Bijak menggunakan media sosial. Jangan malah searching aneh-aneh ya Yes. teman-teman. Dilarang, nggak boleh. Bijak menggunakan media sosial ini contohnya menonton diri. Ini edukasi ya, kayak wow, keren banget. khusus teman-teman buat Muhi ini VIP, tapi yang di luar Muhi ya sebenarnya VIP juga. Iya, kayak gitu juga. Edukasi VIP. Iya betul. Karena Kita mengedukasi semua orang sebenarnya, nggak semua yang nonton ya. Bener, kalian. Bisa Rangyo. Terus ada yang orang nih ya ngelakuin pelecehan gitu di publik, kayak mereka tuh kayak ya ada orang yang videoin bagian-bagian tertentu gitu. Iya, Kayak misalnya di apa kereta atau di mana Nah, sih ya? banyak banget kan di transportasi umum, di bis, di kereta gitu-gitu. Atau mungkin malah di tempat-tempat yang ramai gitu. Iya, mereka berani gitu loh. Ya mungkin aku belum pernah, ya jangan sampai ya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Tapi maksudnya ngelihat secara langsung itu belum pernah. Nah, itu tadi aku ngeliat di TikTok, di Instagram, gitu-gitu yang kita belajarnya ya mirisnya dari situ gitu. Ada cowok yang berani gitu loh ngevideoin keadaannya rame gitu kan, tapi dia ngevideoin tuh bener-bener terang-terangan, misalnya ya maaf ya, misalnya cewek-cewek yang pakai rok mini gitu-gitu, yang duduk tanpa ditutup bagian ininya, yang akhirnya mereka tuh berani gitu loh ngevideoin bagian itu kan termasuk pelecehan seksual ya, pelecehan nonverbal yang nggak secara langsung, tapi kan itu termasuk pelecehan ya gitu. Ya, dan gimana sih tanggapan kita tuh seharusnya dengan hal-hal kayak gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita sebagai yang ngelihat atau Yang ngelihat. kita ya kalau misalnya ngelihat sesuatu yang kayak gitu ditegur. Kalau nggak ditegur ya direkam orang yang itu ya, buat kayak bukti buat kalau misalnya ke polisi gitu. Biar orang-orang yang kayak gitu kayak mengurangi kayak pelakuan gitu, karena itu kan udah termasuk kayak kejahatan seksual. Jadi ya gitu harus dikurangin dengan tindak lanjuti. Dan mungkin kalau misalkan kita ngerekam orang yang kayak gitu kan pasti kalau misalkan kita kasih ke mungkin pihak yang lebih berwenang buat kayak gitu, pasti kan yang pelakunya juga pasti bakalan malu gak sih, ya kan? Mungkin bisa lebih mengedukasi dirinya lagi. Mungkin tuh ini gak sih lebih ke sosial yang bakal menyerang ke mereka. Iya, kayak lingkungan sekitarnya. Iya, kan kita hidup bersosial gitu kan, dengan kita mempermalukan si pelaku itu bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari masyarakat. Mungkin itu yang bakal ngebuatnya tuh jadi aduh gitu. Tergeretak dan kayak taubat ya, bertaubat. Langsung lagu taubat topik play. Terus kalau misalkan apa sih yang harus kita lakukan kalau kalau sewaktu-waktu kita yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi kita kan harus antisipasi. Antisipasi. Maksudnya kalau ada gerak-gerik nih yang kita lihat, oh dia mau ngapa-ngapain, kayak mencurigakan ya, langsung di kungfu kan, jurus ular. Kungfu panda bareng-bareng ya. Kayak apa sih yang harus kita lakukan gitu? Misalnya
umum gitu ya, misalnya korban tersebut megang-megang kita, megang-megang itu pastinya kita kayak kenapa gitu, ih kamu kenapa sih kayak gitu, Iya. ini orang Risih ya. Iya. Apalagi kalau misalnya di tempat umum ada kayak teman ya, kita kayak manggil teman ini, kayak kode-kodein ke orang ada pelaku tuh. Itu ya biar kayak teman juga tahu. Jadi kayak nggak kita tahu sendiri ya. Kalau misalnya tahu sendiri kan takutnya kayak salah gitu. Mungkin lebih kita mengatakan tidak. Iya, Ya. tidak. Ya, guys, kalian kalau misalkan kayak gitu, kalian berani aja ngomong tidak mau. Tidak mau. Lo ngapain? Enggak mau. Oke guys. Itu harus berani ya, kita harus berani. ditanamin dari kecil. Iya, Jadi kita tidak boleh menganggap ini sebagai ilmu tabu gitu, nggak Iya. boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh untuk misalnya kita mau ngomongin sama orang tua itu tuh jangan, mungkin ada ya, ada orang tua yang masih nganggap ya itu saru gitu kan, kayak nggak boleh gitu. Tapi kan itu sangat penting untuk kita bahas ya Iya. dari kecil, kayak misalnya ngajarin anak-anak dari kecil untuk say no itu nggak apa-apa loh, ngomong kan ada yang nggak enakan tuh jadinya. Iya, ya kan? kayak jadi besarnya kayak orangnya nggak enakan, kayak takut banget. takut bilang enggak. Iya, itu. dan itu harus ditanemin gitu loh, kayak anak-anak tuh harus ditanemin untuk boleh ngomong enggak tuh boleh, bahkan harus kalau ada yang Iya, kalau ada yang macam-macam. macam-macam itu kan hak dari setiap Manusia. manusia ya sebenarnya. Iya, dan itu sangat penting untuk didapatkan dari kecil, terutama perempuan. Dan menurut kalian apa yang harus ditanemin selain itu buat perempuan dan alasannya gimana? Gimana? Maksudnya tadi kita udah bahas tentang apa ya, memberikan pengetahuan sejak dini gitu loh untuk anak-anak tentang sex education gitu, dan perempuan apalagi kita, Iya. karena kita yang mendapat ini loh, maksudnya Iya. dari pelecehan ini kita yang Banyakan. iya, Iya. perempuan yang Yang korban. ya, Iya, Iya. kabarnya yang menjadi korban tuh banyak cewek, dan sebenarnya ya nggak cuma cewek doang, cowok juga ada. Cuman Ada, tapi memang, yang presentasinya iya, lebih paling banyak tuh cewek. ya. Dan untuk si korban juga apa namanya lebih berpengaruh kalau misalkan cewek gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, Iya. kalau dari kalian nih seberapa penting sih sex education buat anak-anak, buat remaja gitu? Itu penting buat orang tua ngasih tahu ke anak-anaknya, terutama buat anak-anak yang cowok. Kalau Iya, Mm-mm. tolong ya didik. Anak cowok semua itu dididik, jangan Didik. cuma perempuan. Kadang Iya. tuh sebelnya tuh ini loh, kayak mereka tuh cuma ngajarin perempuan tuh kayak gini, tapi anak cowoknya tuh oh ya Kayak karena dia dibiarin. cowok ya bebas Iya. lah. Kayak cowok bebas gitu. pergi. Aduh. Itu Nggak adalah boleh ya? yang harus diperbaiki nggak Iya sih? betul. Untung aku enggak. orang tua tuh Oh, harus alhamdulillah ya Fayas. Alhamdulillah. Terima kasih Om Tante Mama Papa Fayas sudah mengajarkan Fayas menjadi laki-laki yang baik ya. Alhamdulillah. gentleman. Waduh. Terus lanjut tadi gimana? Sampai mana sih? Oh ya. Orang tua tuh harus ngasih paham ke anak cowoknya gitu, kalau misalnya mereka tuh juga tahu gitu batasan kalau ke cewek. Iya. Hmm, Harus kayak gimana sih batasan buat ke lawan jenis ya. Iya. dan berlaku mereka harusnya tuh gimana. Jadi kayak nggak semena-mena karena kamu cowok, kamu jadinya Boleh melakukan apapun gitu ya. karena sebenarnya nggak sama sekali. Iya betul. Kita semua punya batasannya masing-masing. Harus diajarin gitu untuk anak-anak juga nih, mungkin bagi calon-calon orang tua nanti. Dan kita adalah calon-calon Iya, kita calon-calon orang dan tua. kita harus belajar tentang, karena ini termasuk ke parenting juga loh. Iya. Sex education ini gitu, karena kayak kita belajar dari sekarang untuk mendidik anak-anak gitu, gimana caranya mana bagian-bagian yang boleh dipegang dan mana bagian yang nggak boleh. Maksudnya boleh. dipegang tuh sama dan mamanya sendiri Iya. gitu misalnya. Atau bahkan kita harus kasih tahu pas udah gede bagian-bagian tertentu itu juga nggak boleh dipegang sama keluarganya sendiri. Iya, Dan betul. bagian-bagian apa yang ditutup harus ditutup. Iya harus ditutup. Jadi betul. emang harus dikasih
edukasi sejak dini nggak sih? Itu udah nggak tabu lagi sih. Iya, oke. Oke, Nah, udah. udah selesai nih. Aduh, nggak mau sebenarnya karena ini adalah topik yang enak untuk dibahas. Iya, banyak banget orang yang banyak suka topik banget, ini. Iya, dan kayak apa ya, ini topik yang paling sebenarnya ada di deket-deket sekitar Iya, kita ya. di lingkungannya lingkungan kita. kita. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mau part 2 boleh calling ya. Yang atau penting komen di bawah. yang penting ada makanannya. Toan ya, toan. Terus gimana Kata-kata terakhir, waduh. kayak aduh Kata-kata Hari terakhir ini. banget nih. say goodbye to Ya, everyone aduh. in this world. Nggak bercanda. Oke, lanjut gimana? Kata-kata terakhir Kata-kata dari buat teman-teman kita di sini. Iya, bagi penonton biri-biri penonton setia biri-biri ini, aduh. Gimana ya? Ya kamu duluan. Ladies first. Nanti kata-kata Ladies terakhir first. gitu. Oke. Jadi sex education itu bukan tentang biologi doang ya, tapi itu juga tentang pemahaman dan ya tentang pemahaman kita juga gitu. Oke. Yeay. Kalau dari Fayas ini, Apa ya? Jadi kalau misalnya kita ini ya, jadi misalnya kita kayak dideketin orang yang kayak ada ciri-ciri jadi pelaku ya, itu tuh harus dijaga ya, harus jaga diri sebelum dijaga orang lain. Tahu oke. kan, dijaga orang lain maksudnya. Oke. Terima kasih teman-teman Spektra yang udah hadir sekarang. Semoga ada Iya. Terima kasih Ipma udah. kesempatan berikutnya ya teman-teman. Seru banget sih ngobrol sama Spektra yang merah-merah ini, kayak Menyala. menyala banget. Menyala. Oke semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton episode kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurang-kurangnya dan Iya. sampai berjumpa ya di Di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Bye bye.